Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bidan Membantu dengan Anissa di sini. Nah, pada Bidan Membantu Talk hari ini adalah Bidan Membantu Talk pertama yang kita berikan. Pada hari ini temanya mengenai yoga kehamilan. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bidan Tiwi. Bidan Tiwi itu praktisi yoga khususnya untuk yoga hamil. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bidan Tiwi menggunakan akun Temani Ibu. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau ikut yoga, boleh banget ya kepoin Instagramnya Temani Ibu. Jadi di situ nanti ada fasilitatornya Bidan Tiwi dan Bidan Brian. Sebelum kita invite Bidan Tiwi, aku mau taruh tema kita hari ini, yoga kehamilan. Sambil nunggu Bidan Tiwi ya. Iya. Nah, teman-teman boleh banget yang mau tanya seputar yoga kehamilan, silahkan tulis komentarnya, pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan langsung ke Bidan Tiwi. Ini sudah ada Bidan Tiwi dengan akun teman ibu. Kita akan invite. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau tanya-tanya boleh banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak udah bersedia meluangkan waktunya sore ini. Terima kasih sayang, terima kasih udah diundang di Bidan Membantu sama Mbak Nisa. Benar, suatu kebahagiaan ya untuk Bidan Membantu sendiri. Kita kedatangan Bidan Tiwi sebagai narasumber kita pada sore ini. Seperti yang sudah disampaikan akan membahas mengenai yoga pada kehamilan. Nah, Bidan Tiwi kita langsung aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang teman-teman tanya, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan tanyakan. Nah, Oke, untuk yang pertama nih, yoga kehamilan. Sebenarnya apa sih manfaat dari yoga kehamilan itu sendiri? oke, mungkin sebelum kita masuk ke manfaat, aku mungkin mau ngasih sedikit overview dulu ya Mbak tentang yoga itu apa sih sebenarnya Iya. kan? Karena kadang-kadang orang suka yang penting yoga, tapi nggak tahu nih manfaatnya apa, terus habis itu filosofisnya apa gitu. Jadi kalau yoga itu sebenarnya kan adalah proses kita mengenal diri ya. Makanya di setiap gerakan yoga tuh kita nggak ada yang bilang itu kurang kurang bagus atau gimana gitu. Tapi kamu bisa lebih sempurna. Gerakan kamu yang sekarang itu udah bagus, tapi gerakan kamu bisa lebih sempurna lagi kayak gitu. Nah, ketika kita bicara soal yoga kehamilan itu kita akan belajar untuk mengenal diri sendiri. Biasanya saya akan bilang ke ibu hamil bahwa yuk kita kenalan nih, kita kenalan nama tubuh kita berproses untuk mendidik si kecil dengan mengenal tubuh kita karena sekarang si kecil posisinya ada di tubuh kita kan gitu. Nah, apa sih yang perlu dikenali dari setiap ibu adalah yang pertama fisiknya gimana. Oke, ada yang mungkin Bu Bidan ini kayaknya panggul saya nih ini nih kurang bisa buka. Nah, dari situ yuk yoganya jadinya kan punya tujuan gitu. Bu Bidan ini sama nafas. Kok nafasku kayaknya pendek banget ya pasien aku tadi pagi tuh jadi kok nafas aku kayaknya aku suka ngap-ngapan ya. Oke, berarti kita kenal gitu kan sama diri kita sendiri. Ternyata nafasku perlu diimprove lagi. Dan yang terakhir adalah pikiran. Makanya ketika di yoga, yang kita lakukan adalah kita menyatukan ketiga komponen itu. Nafas, pikiran, dan fisik ya kan gerakan ya. Fisiknya untuk jadi satu gitu Mbak Nisa sekilas. Nah, manfaatnya untuk
ibu hamil sendiri apa yang pertama pastinya ibu hamilnya jadi lebih bugar. Kita aja yang orang normal, oh bukan orang normal, orang sehat, orang nggak hamil, habis olahraga pasti ada rasa bugar kan. Terus habis itu di sisi lainnya adalah meningkatkan kualitas istirahat. Jadi biasanya DM yang suka masuk ke kita tuh, wah di sini aku ngebo nih, habis yoga aku tidur nih gitu. Iya, terus habis Sebenarnya. terus habis itu nafasnya lebih panjang lagi dan yang terpenting juga salah satunya adalah memperbaiki postur tubuh gitu karena ketika postur tubuh yang baik, postur tubuh ibu hamil yang optimal akan membentuk janinnya untuk ke arah yang optimal juga kayak gitu Manisa. Banget. Aku aja baru ibaratnya ngedengar pengantarnya ya, tapi kayak udah terkesima gitu loh. Apalagi pas pertama jawab dengan yoga itu mengenali diri gitu. Itu kan wow gitu. Emang bener banget, aku setuju banget sih dan memang aku juga suka menyuarakan ya, kita tuh harus mengenali diri mulai dari fisik kita, psikologis kita dan yoga ini Hmm. menjadi media juga dalam mengenali diri. Yang tadi udah dijelasin ya, kayak kita jadi tahu nih, oh nafas aku tuh pendek gitu. Sedangkan kita tahu kalau misalkan untuk persalinan diri, Hmm. Iya bener banget. Hmm. Iya. Mm-mm. kan dalam upaya untuk mengenal diri, gimana sih diri kita, kemudian kemampuan fisik kita tuh seperti apa, dan juga tadi untuk kelancaran dan mungkin kan karena pakai musik-musik gitu juga kan ya Kak Tiwi ya, jadi relaksasi di situ juga ada, kemudian kayak ketenangan itu didapatkan juga luar biasa banget. Nah tadi udah Kan aku dengar tuh salah. Hmm. Jadi kadang ada yang suka tanya, sebenarnya yoga hamil sama hypnobirthing itu sama apa beda gitu kan? Banyak yang suka nanya, kalau udah yoga berarti udah hypnobirthing nggak sih? Jadi sebenarnya gini, beda ya. Jadi kalau yoga hamil adalah kita mempersiapkan mungkin secara fisiknya lebih dalam gitu. Ya memang ada mungkin pikirannya dibikin tenang, tapi nggak sedalam hypnobirthing gitu. Jadi kalau aku bisa bilang ketika ibu hamil punya akses untuk yoga hamil dan hypnobirthing, ketika dua-duanya bisa di-compare, itu akan sangat bagus banget untuk menyiapkan yang namanya gentle birth. Nah, gentle birth itu adalah satu persalinan yang minim trauma nih. Ya kan, jadi Hmm. kadang-kadang nih kalau ibu melahirkan kadang-kadang yang lebih diingat adalah traumanya ya, karena dia tidak itu tadi penguasaan dari fisik, nafas dan pikirannya kacau gitu. Dia pengennya udah ngejen aja padahal belum waktunya ngejen, jalannya aja belum siap gitu kan. Ya, itu dengan adanya persiapan yang baik itu akan mengantarkan ibu untuk menuju proses persalinan yang lebih indah kayak gitu. Keren banget. Bener banget ya, maksudnya itu penting banget sih persalinan yang sedikit trauma pada persalinan. Entah itu secara fisik ataupun mungkin ada psikis ya yang itu terjadi gitu. Jadi kayak dambaan seorang ibu lah untuk bersalin dengan sedikit trauma yang ada gitu. Nah, kalau Betul banget. misalkan ada nggak sih kalau syarat-syaratnya gitu, ibu hamil yang boleh melakukan yoga dan ibu hamil yang tidak boleh melakukan yoga? Oke, kalau secara umum sebenarnya semua ibu hamil itu boleh, cuman yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama mulainya kapan nih? Biasanya yang suka ditanyain kapan sih mulai yoga kalau ibu-ibu hamil yang baru hamil pertama, terus itu biasanya excited banget ibu-ibu muda sekarang tuh Masya Allah banget excitednya. Jadi baru 8 minggu atau umur 6 ya 6 minggu itu biasanya udah tanya nih. Hmm. Tio, aku mau yoga hamil dong sekarang gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah gini, aku nggak bilang trimester 1 nggak boleh, tapi nyamankan dulu dirimu dengan posisi dengan kondisi kehamilan Anda gitu.
Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita mengacu sama teori, untuk amannya memang 20 minggu ke atas. Kalau ada yang dengan bleeding kayak gitu, biasanya aku lebih milih untuk dimundurin lagi. Ya udah mundur dulu sedikit di 24 lah apa 28, tapi itu sesuai dengan kenyamanan ibu gitu. Terus habis itu kontraindikasinya adalah ketika ibu merasa yang paling dasar dulu ya, ketika ibu merasa lelah. Jadi kadang-kadang gini, ada pasien aku itu dia harusnya jadwalnya yoga nih. Terus aku udah datang ke rumahnya, ini bukan yang online ya. Udah Iya. datang ke rumahnya nih. Kok dia kelihatan ngantuk ya nih. Bu, Mbak semalam tidur jam berapa? Saya tanya gitu. Aku lembur gitu. Aduh, udah gini kita istirahat aja. Saya nggak mau Mbak mendapatkan apa-apa lah ibaratnya gitu. Ya kan, karena maksudnya ketika capek yang kamu butuhin bukan yoga, tapi istirahat kayak gitu. Iya. Kadang-kadang itu suka Betul. terlalu ini gitu. Kita harus fleksibel. Kita yaitu tadi dengerin tubuhnya dulu, baru kita melakukan gitu. Ketika tubuhnya kok capek ya, terus dipaksain yoga, yang ada malah hasilnya nggak maksimal. Terus habis itu tadi udah ya mulainya 20 minggu ke atas, terus setelah itu juga kontraindikasinya adalah ketika ibunya tensinya tinggi. Wah. Indikasinya ada ketika tensinya tinggi, otomatis beberapa gerakan ketika membutuhkan tekanan lebih mungkin di daerah kepala, kita akan beri sedikit adjustment, itu otomatis juga akan tidak nyaman ke ibunya gitu. Kurang lebih Dan sih sebenarnya itu aja. Terus perhatikan juga denyut gerak janin ya. Kalau denyut jantung kan susah ya untuk ini kan untuk nyari untuk ibu-ibu awam. Jadi yang kita perhatikan adalah gerak janinnya. Kenapa sih gerak janinnya itu harus diperhatikan? Karena kan sebenarnya ketika hamil tuh kita punya dua badan ya di dalam ya. tubuh ini. Tadi saya bilang gitu, yang pertama adalah ibunya nggak boleh kecapean. Kalau kecapean mending nggak usah. Nah si kecil ini juga nggak boleh kecapean. Kalau dari awal si kecilnya udah kok si adeknya yang biasanya aktif jadi nggak aktif ya. Nah ini kan indikasi kalau si kecil itu sebenarnya lagi capek gitu. Nah itu juga sebaiknya tidak yoga dulu. Kayak gitu Mbak Anissa. Tapi bener banget ya, maksudnya yang namanya ibu hamil pasti banyak banget ya perubahan yang terjadi. Itu baik fisik maupun psikologis gitu. Bagaimana dia menerima kehamilannya dan merasakan mungkin beberapa ketidaknyamanan karena ada perubahan gitu. Dan secara hormon pun itu benar-benar banyak perubahan. Itu mempengaruhi banyak hal, mulai dari emosi dan juga bagaimana fisik kita banyak berubah gitu. Nah, jadi penting banget yang pertama adaptasi terhadap kehamilan ya. Jadi sangat dianjurkannya di atas 20 minggu. Kemudian juga kita harus mengenali bagaimana tubuh kita dan sebenarnya apa sih yang kita butuhin gitu. Kita kayak harus peka. Sebenarnya kita butuh apa gitu. Kalau kita capek ya baiknya istirahat dulu gitu. Nah, itu keren banget sih. Jadi kayak itu juga benar-benar media untuk mengenali diri dan aware terhadap apa sih kata diri kita gitu, baik secara fisik maupun psikologis gitu. Dan kemudian juga kita juga karena kehamilan itu bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang anak kita yang ada di dalam kandungan. Kita juga harus memerhatikan nih janin kita kayak gimana gitu. Gerakan janinnya, memang kita harus memperhatikan gerakan janin gitu. Nah, kalau misalkan itu gerakannya kurang dari sebelumnya, ada kemungkinan kalau janinnya butuh istirahat juga. Jadi baiknya kita berikan istirahat terlebih dahulu sebelum kita melakukan yoga. Itu benar-benar media untuk mengenali diri, tubuh dan juga janin yang ada ya. Itu luar biasa sekali. Keren Iya banget. benar. Jadi ibaratnya gini nih, kalau kita dari kecil, itu bukan dari kecil sih, ketika dari bayi pun, itu kita bisa loh untuk didik anak kita gitu. Ketika kita di rahim pun, itu adalah awal pertama kita loh untuk mendidik si kecil gitu. Ketika kita nggak egois, ini penting juga nih. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka, wah gerakannya aku mau, kan sekarang di YouTube, di Instagram itu udah banyak banget kan Mbak pose-pose yoga yang
wah mungkin kakinya naik satu atau cuman disangga dengan tangan gitu. Ada yang mungkin kemarin ada beberapa public figure yang lagi hamil juga. Terus beliau mereka karena udah biasa yoga dari awal sebelum kehamilan, ketika dia hamil ya dia gerakannya juga udah lebih ini gitu. Nah terus habis itu pada nanya nih sama saya beberapa orang gitu, sorry, Tiu, bisa nggak sih aku pakai gerakan ini? Tunggu dulu, kamu udah yakin belum nih sama dirimu sendiri gitu? Ibaratnya jangan terlalu ngejar pose, tapi berproses. Gitu. Wah, Berproses. berproses. Jadi intinya yoga adalah berproses. Berproses ya, keren banget. Dan kalau misalkan nih ngomong-ngomong berproses, itu gerakannya mungkin bisa dijelaskan ya, kayak step by step apa sih yang ibaratnya ibu hamil itu perlu ketahui sebelum, mungkin ada yang pemula ibaratnya, mungkin sebelum hamil dia belum pernah melakukan yoga. Nah itu proses beberapa tahap sih yang harus dia lewati gitu. Apakah ada misalkan setiap proses itu ada kayak tujuan tertentu atau seperti apa di yoga itu sendiri? Oke, mungkin sebenarnya gerakan yoga dari trimester 1 ya, kita bilang trimester kehamilan awal, terus trimester 2 dan kehamilan nanti sampai menuju proses persalinan, itu sebenarnya gerakannya bisa dibilang nggak terlalu banyak beda gitu. Yang perlu ditekankan adalah satu intensitas dan adjustment-nya. Jadi misal gini, aku sekalian mungkin sedikit praktek ya, karena tadi Mbak Nisa asking aku untuk praktek. Kak Tini nanti boleh praktekin ya gitu. Jadi Kak Tini udah siap-siap kalau yoga kan juga sekalian praktek kan gitu. Ini kayaknya ada beberapa ibu hamilku yang menonton, mungkin kalau misalnya longgar yoga juga. Oke. Iya boleh ya, ibu-ibu hamil ataupun yang belum hamil juga boleh banget sebenarnya latihan ya Kak Tini. Kan salah gitu, beberapa teman aku yang nggak hamil dia ikutan yoga hamil, ngos-ngosan juga gitu, ngos-ngosan juga karena ya emang kan kelihatannya tuh nafas, kelihatannya tuh kayak pelan gerakannya, tapi wow dampaknya lumayan sih. Iya ya. Oke, ada beberapa gerakannya tuh tidak terlalu banyak berubah gitu. Jadi misalnya kayak aku ketika ngajar di trimester 2, aku juga kasih yang namanya induksi alami. Induksi alami itu kayak kakinya direntangkan dulu, kakinya direntangin nih ke kanan sama ke kiri gitu. Kalau untuk yang baru banget pemula yoga, biasanya posisi kayak gini aja udah oke, kayaknya gimana gitu. Nah itu kita belajarnya dari sini dulu. Nafas dulu dipakai. Yuk kita ibaratnya kita belajar buka pahanya dulu. Kalau udah majuin tangannya ke depan. Misalnya sampai hari atau misalnya pertemuan kedua dan ketiga, aku baru bisa jalannya satu step nih ke depan, nggak apa-apa gitu loh. Nanti ketika misalnya trimester 3, mungkin aku akan lebih bawel, ayo maju lagi ke depan. Maju lagi ke depan gitu, buka lagi dadanya. Nah ini apa sih fungsinya? Kalau misalnya trimester 1 sama 2, itu kan kita baru yuk kenalin otot pahanya mulai dibuka. Ketika persalinan, bu bidannya akan bilang, Mbak, buka dong pahanya, dedeknya mau keluar nih kan gitu. Nah kalau misalnya kita dari trimester 3 baru disiapin ini paha untuk dibuka, kan selama ini lebih banyak duduk, lebih banyak ke depannya gitu. Itu makanya salah satu gerakannya adalah sebenarnya nggak terlalu banyak beda, cuman intensitasnya yang aku naikin biasanya. Nah, trimester 1 baru trimester 2 baru pertama kali kelas, ya udah yuk kita 2 langkah dulu ke depan gitu. Tahan dulu di sini, 2 nafas, 3 nafas, oke balik lagi. Kenalan dulu kita. Nanti semakin ke hamilan besar, ayo majunya lebih dalam lagi, nafasnya lebih panjang lagi.
itu Mbak Nisa. Jadi sebenarnya gerakannya hampir sama gitu. Paling aku ganti untuk variasi aja, cuman lebih ke penekanannya mungkin kalau trimester 2 kita juga lebih menekankan sama mengurangi rasa nyeri di punggung, ketidaknyamanan selama kehamilan yang biasanya dirasakan di trimester 2 gitu. Mungkin ada yang sesak napas, mungkin ada yang kita juga memperbaiki postur gitu. Jadi sebenarnya ketika hamil itu ini nih kita belajar untuk posturnya dibenerin yang biasanya berdirinya agak neyeng nih berdirinya yuk lurusin lagi panggulnya gitu. Iya ya, dan memang baiknya ibaratnya trimester 2 udah mulai perkenalan dalam yoga ini ya, biar nanti ketika trimester 3 dia udah kayak mulai terbiasa dan ketika beranjak persalinan, dia udah siap tubuhnya tuh untuk bersalin istilahnya gitu. Karena kalau misalkan dari awal nggak diperkenalkan, ya sebenarnya tubuh itu kan juga dia mengenali yang namanya proses gitu. Jadi kalau misalkan langsung itu kayak sesuatu yang kayaknya kurang baik kayak gitu. Bahkan kehidupan pun mengajarkan kita berproses gitu kan. Jadi, Aduh, aku ngomongnya sama Kanisa filosofis nih jatuhnya. wow, iya benar banget sih. Jadi kayak ini insight juga ya buat terutama mungkin yang kayak berencana untuk hamil udah harus tahu ilmunya gitu, apa aja sih yang nanti yang harus dipersiapin ketika hamil ini. Nah, kalau mau yoga kehamilan, ngomong-ngomong persiapan, apa aja sih Kak yang perlu disiapin? Yang pertama niat, itu yang paling penting banget karena sekarang akses udah banyak tapi kalau misalnya nggak niat itu percuma banget Iya, ya. Yang pertama niat itu paling penting banget. Yang pertama niat. Kalau misalnya kadang-kadang ada yang suka bilang gini, loh tapi aku nggak punya matras nih Tiu gitu. Kamu bisa pakai apapun yang ada di rumah kamu. Kayak let's say ibu-ibu member temani ibu juga ada beberapa yang nggak punya blok yoga nih. Saya belum punya blok yoga. Ayo bukunya yang tebel dikeluarin gitu. Oh, bukunya yang tebel dikeluarin gitu. Pakai itu sebagai blok gitu. Sebenarnya secara alat yang dibutuhkan adalah matras, alas apapun. Terus habis itu selimut atau handuk. Fungsinya apa sih? Karena ketika iya, selama kehamilan itu kan hormon kita tadi ya terjadi banyak perubahan hormon gitu. Nah ketika kita melakukan pertekanan di beberapa sendi itu akan kalau misalnya dilambarin ibaratnya itu akan terasa tidak nyaman gitu. Nah makanya selimut ini digunakan untuk melindungi lutut sampai kakinya. Terus kenapa sih harus pakai blok gitu atau buku? Itu adalah alat bantu gitu. Alat bantu yang digunakan untuk misalnya nih saya butuh tatanan supaya saya berdiri. Untuk berdiri butuh bantuan nih, butuh aku mau bilang pijakannya gitu. Nah, itu untuk bantu dengan pakai blok ya, gitu. Tempat yang nyaman lah. iya benar-benar tempat yang nyaman itu dipersiapin dan persiapan paling penting adalah tubuh kita sendiri ya yang tadi sudah disampaikan. Kita tuh harus disiapin. Nah untuk penggantinya nih kalau misalkan matras itu bisa diganti sama apa biar udah mempersiapkan istilahnya kalau ada yang mau ikut yoga kalau belum punya matras bisa diganti sama apa? Kalau nggak ada matras bisa diganti dengan karpet. Mostly ibu-ibu hamil aku juga pakainya karpet yang online gitu kan. Karena corona ini memang kan saya buka kelas online. Jadi pakainya karpet yang ada di rumah. Tapi make sure untuk nggak licin. Jadi ketika yoga memang yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sekitar itu salah satunya juga keamanan gitu. Jangan sampai ketika kita melakukan yoga justru malah nauzubillah kepleset atau misalnya karena terlalu licin jadi kaget gitu. Itu sih. Karpet terus habis itu blok tadi bisa diganti dengan buku ya. Terus habis itu selimut, saya rasa selimut handuk di rumah pasti punya.
Iya benar-benar sederhana ya sebenarnya peralatannya tuh dan kayaknya di rumah tuh pasti ada gitu. Nggak mesti The yang most important thing ibaratnya ya niat. Kadang niat itu ada tapi nggak diiniin soalnya apa ya? Kadang niatnya ada tapi ya karena setengah-setengah jadi nggak jalan deh gitu. benar-benar tujuannya belum mantap ya. Tuh. Ini menarik banget Gitu. sih bahas yoga. Kan kalau aku pribadi aku belum pernah ikut yoga yang biasa gitu, maksudnya yang bukan hamil. Nah, untuk sebenarnya tuh ada nggak sih perbedaan antara yoga untuk orang yang tidak hamil dan orang yang sedang hamil gitu? Oke, untuk bedanya pasti ada bedanya ya, karena kita juga memperhatikan sisi, karena kan fisiologisnya ibu udah beda ya, tubuhnya juga sudah berubah gitu. Kalau untuk yoga umum biasanya kita boleh gerakan twisting, twisting itu memeras perut, apalagi buat teman-teman yang diet, aku itu biasanya ada gerakan-gerakan twisting memeras perut gitu. Nah, ketika di yoga hamil itu sangat tidak disarankan karena sekarang ada si kecil. Terus habis itu basicnya memang kita creating space untuk perut. Jadi kita menciptakan ruang untuk perutnya ibu supaya si kecil jadi lebih nyaman bergerak dan setelah itu juga biasanya kan ada gerakan nih di yoga hamil creating space itu kayak gini, salah satu gerakan creating space. Kadang-kadang kan ibu hamil itu kangen tengkurap ya, Iya, iya, kan iya. nggak mungkin kan mau tengkurap posisinya nanti kayak jungkat jungkit ya kan. Nah makanya kita ada sebut table pose. Table pose itu bisa dilihat di sini. Jadi siku saya sejajar sama telapak tangan. Kayaknya Hmm, nggak terlalu kelihatan, beda kalau di zoom. Terus habis kelihatan. itu bentuk punggungnya kita lurusin, kita istirahatkan punggung karena ketika hamil keseimbangan kita kan akan berbeda ya. Iya, iya, setuju, setuju. Nah, dari sini kita nafas dulu. Tarik nafas, buang nafas saja, relax. Nah, yang terjadi ketika proses kayak gini adalah otomatis perut aku jadi lebih lebar, gerakannya lebih leluasa. Tapi aku juga ngistirahatin punggungku nih, ngistirahatin tulang belakang nih. Jadi kita dapat dua benefit kayak gitu. Itu kalau di yoga kehamilan, creating space. Terus habis itu yang jelas juga ketika yoga hamil tidak memeras perut tadi udah tidak menekan perut. Jadi ada beberapa gerakan di yoga umum yang fungsinya nih kan kadang-kadang yoga untuk ngecilin perut ya. Nah, itu tidak dilakukan di yoga hamil kayak gitu. Dan yang tadi gerakan yang tadi itu sebenarnya bisa juga ya untuk merilekskan nyeri punggung yang suka terjadi ketidaknyamanan pada trimester 3. Itu kan sering Ya, banget jadi keluhan. gitu. Iya, itu salah satu tadi gerakan tabletop position itu biasanya itu gerakan Indonesia Raya sih. Jadi trimester 1, 2, 3 boleh. Iya, dan kayaknya untuk trimester 3 itu kayak sangat bermanfaat banget karena ibu-ibu hamil udah masuk trimester 3 pasti punggungnya udah nggak nyaman, udah mengalami ketidaknyamanan di bagian sana, itu udah karu-karuan lah ya rasanya. Itu yang biasa sering Iya, banget dikeluhin. Apalagi untuk mau menjelang persalinan itu udah semakin terasa. iya. Kemudian tadi udah untuk persiapannya. Kalau berarti kalau gerakan nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu complicated ya, sebenarnya itu cuma kayak untuk melatih diri aja, untuk merilekskan dan juga mempersiapkan persalinan ketika akan menjelang persalinan. Terus jangan salah juga sebenarnya yang disiapin itu bukan cuman untuk persalinannya aja nih Mbak Nisa, tapi juga kita juga nyiapin untuk proses menyusui.
Kenapa Oh, sih kita bisa bilang kita juga sampai menyusui? Karena ketika yoga nih kita juga akan ada beberapa gerakan yang open chest judulnya. Jadi buka dadanya. Nah kan seperti yang kita tahu ya mungkin kalau di kesehatan kan yang namanya kelenjar susu tuh nggak cuma di area dada sini aja, tapi juga sampai sini sampai ketiak itu juga merupakan kelenjar penghasil susu. Nah, kadang-kadang ketika di sini tidak pernah dilatih, terus misal apa namanya juga kaku, nah otomatis saluran-saluran kelenjar itu juga tidak akan berjalan dengan maksimal ketika proses menyusui. Nah, makanya ketika di yoga, ketika saya bilang biasanya gerakan-gerakan open chest itu adalah gerakan-gerakan yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan asinya juga kayak gitu. iya, iya, iya. Wow, komprehensif ya. Dan aku pun ibaratnya baru tahu sih kalau itu bermanfaat juga untuk persiapan menyusui. Jadi kayak aku selalu fokus kayak, oh ya ini bagus banget ya untuk persiapan persalinan gitu. Karena mulai dari tadi latihan pernafasan, kemudian juga kayak posisi dan tubuh kita tuh emang benar-benar dipersiapin gitu. Dan ternyata memang ini sampai ke masa nifas ya, terutama untuk persiapan menyusui. Keren, keren, Jadi keren. sebenarnya yoga prenatal yoga itu juga ada temennya postnatal yoga nih. Cuman ya karena mungkin yang lagi happening ya prenatal yoga gitu. Jadi biasanya tuh aku berharapnya nih pasien-pasien aku tuh sampai postnatalnya juga nih sampai setelah nifasnya kita bisa bilang 30 sampai 40 hari setelah melahirkan itu harusnya yoga lagi. Cuman memang fungsinya adalah satu untuk ngembaliin alat reproduksinya seperti sedia kala, sama untuk asinya juga kita lebih tekenin. Cuman kadang-kadang udah pada kabur, bukan kabur sih, tapi lebih ke ngurusin. Udah ada yang diurus sekarang kan. Kalau dulu kan jadi satu di perutnya ibunya tenang, tapi sekarang kalau ibunya baru yoga aja udah nangis gitu. Iya, 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 bener, bener, bener banget. Kalau misalkan untuk yoga setelah nifas sendiri, kalau dari mulai gerakannya itu ada perbedaan nggak sih sama ketika hamil? Kan beda nih tujuannya ya untuk mengembalikan fungsi ibaratnya badan kita. Mm-mm. Kalau misalkan yang Mm-mm. kan untuk mempersiapkan persalinan, kemudian juga untuk mempersiapkan menyusui. Nah, ini kan mengembalikan nih untuk kayak gerakannya gitu atau mungkin ada poin-poin tertentu yang berbeda? Basically tadi ya sama sebenarnya, cuman kayak sekarang itu no kompromi lagi gitu. Jadi kalau yang dulu mungkin, aduh nih kayaknya aku nggak bisa deh apa tadi kayak gerakan yang tadi aku nggak bisa nih sampai bawah gitu. It's kemarin waktu hamil bisa sampai bawah gitu. Sekarang nggak ada excuse lagi biasanya aku bilang gitu. Nggak ada excuse lagi gitu. Ayo kembalikan tubuhnya jadi sebelum hamil gitu ibaratnya kayak gitu biar capek-capeknya juga kurang kan ketika persalinan itu juga memakan tenaga yang cukup banyak Benar-benar. Oh ya iya, iya, iya. capek. Kalau misalkan untuk frekuensinya sendiri, itu ada ketentuan nggak sih? Misalkan baiknya mungkin 2 minggu sekali, atau mungkin harus ada space berapa hari ketika untuk mau melakukan lagi, atau mungkin ya setiap hari juga nggak apa-apa, atau seperti apa? Oke, jadi kalau yoga itu sebenarnya aman setiap hari tuh karena kan gerakannya memang gini ada satu guru aku tuh menarik banget ngomongnya jadi bawa yoga dalam kehidupan sehari-hari kamu itu ini banget sih gitu maksudnya masuk banget gitu makanya saya bilang yoga itu bisa untuk tiap hari gitu tergantung dengan kondisi tubuh baca kondisi tubuh itu lagi ya tapi minimal kita ngelakuin yoga itu untuk trimester awal biasanya sih seminggu sekali. Kalau sudah masuk trimester 3, kalau udah masuk trimester 3 tapi badannya udah terlatih nih dari trimester awal sebelumnya nih. Nah, itu tetap dilanjutin seminggu sekali nggak masalah gitu karena badannya dia udah lebih adaptif lagi. Tapi kalau misalnya baru trimester 3 biasanya sih aku lebih saranin untuk sering mungkin yoga. Jadi kalau misalnya nggak
Kayak gitu. Bangun tidur kita lakukan satu pose namanya cat and cow pose. Satu pose cat and cow pose atau pose apapun di 5 nafas itu udah membantu banget gitu. Kalau misalkan nih, mungkin ada ibu hamil yang udah pernah dia melakukan yoga gitu, dengan pastinya ada suhunya ya atau pendampingnya gitu untuk yang dia memang tersertifikasi untuk melatih. Nah, kalau misalkan ketika dia udah tahu gerakan-gerakannya, itu boleh nggak sih dia lakuin sendiri tanpa adanya mungkin pendamping atau mungkin ada bidan yang mendampingi atau mungkin ada teman dan lain sebagainya untuk menjaga keamanan seperti itu? Eh, kalau misalnya itu juga aku terapin ke ibu-ibu hamil aku sih gitu. Jadi karena kan memang ketemunya sama Tiwi itu cuman seminggu sekali. Tapi aku juga notice jangan terus yoganya jadi seminggu sekali juga ya. Karena kan semakin kita berproses, semakin kita sering yoga itu akan semakin baik untuk tubuh kita untuk mengoptimalkan si kecil gitu. Boleh gitu, boleh untuk melakukan yoga, gerakan-gerakan yoga. Cuman ya itu tadi, kamu yakin nggak nih gerakan ini tidak didampingi, ibarat kata kayak gitu. Saya biasanya ngasih gerakan-gerakan PR-nya yang sederhana gitu. Fungsinya adalah supaya ayo dilatih lagi tubuhnya gitu. Jangan jangan istirahat dulu seminggu, nanti habis itu baru deh lagi gitu. Itu akan beda banget sih. Oh iya ya. Kalau dari pasien-pasien yang ada, sukanya ada keluhan apa aja ya kalau misalkan yang sering dikonsultasikan kayak gitu dan berkaitan dengan yoga. Dan mungkin aku Sorry ya, berisiknya kedengeran nggak? sedikit lah, tapi nggak mengganggu kok. Cuma tadi kayak lewat aja. Mungkin Ya. pasti pasti pasien itu konsul ya ibaratnya gitu. Mungkin apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan. Ada nggak yang ibaratnya itu benar-benar sebelum dia melakukan yoga dia merasakan keluhan itu dan setelah melakukan yoga itu sangat decrease banget keluhan itu gitu. Atau mungkin ada hambatan-hambatan yang dialami oleh pasien-pasien itu selama melakukan yoga. Oke, kalau untuk keluhannya yang umum adalah biasanya ya sama ya, yang pegel, terus bagian belakang ini, aduh rasanya udah nggak karuan gitu. Nah itu alhamdulillah sih mostly terdecrease dengan adanya yoga gitu. Mereka akan lebih rileks dan apa ya lebih lebih bisa ngatur lah ibaratnya gitu. Terus habis itu apalagi ya mungkin nafas sih biasanya biasanya ada yang kemarin itu aduh nafas aku tuh pendek banget nih gitu dia tuh udah sebel banget lihat aku dan dia gini aku suka lupa nafas loh Wi kalau misalnya yoga gitu ya jangan orang yoga itu buat nafas kok malah kamu lupa gitu ayo di lagi gitu jadi kalau yoga biasanya aku akan banyak ngomong, ayo tarik nafas, jangan lupa nafasnya dipakai, lembutkan yang tidak nyaman karena pasti akan ada, apalagi awal beberapa gerakan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Kayak misalnya tadi buka paha, yang Iya. biasanya nggak paha kan pastinya akan ngerasa nggak nyaman. Ayo lembutin dengan nafas gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga udah lebih better gitu. Pasien aku yang unik lagi tuh ada udah melahirkan sih alhamdulillah gitu. Jadi dia itu panik datang ke aku trimester 3 awal, posisi kepalanya belum mapan. Hmm, iya, iya, Kepalanya iya. masih di terus habis itu yoga 2 kali. 2 kali tuh masih ikut kelas yang ibaratnya reguler seminggu sekali. Aku kelas dia pasti datang gitu. Terus habis itu di minggu kedua itu dia cerita gitu. Mbak gimana nih aku kalau misalnya dikasih deadline sama dokternya ceritanya kan. Aku kalau nggak sampai tanggal sekian posisinya nggak mapan, aku di SC nih gitu. Aku harus sesar, aku nggak mau sesar gitu. Ya udah kita latihannya dirutinin ya gitu. Pertama aku evaluasi dulu sih kayak uh, kalau misalnya habis yoga ini kamu yoga nggak gitu? Hehe enggak. Ya kan sama aja ya. Kan sama aja ya terus saya enggak mbak gitu oh ya udah
dirutinin ya yoganya, saya bilang gitu aja kan. Kita eh, apa namanya, yang penting kan usaha dulu ya. Masalah Nah, iya. nanti ternyata ketika sampai titik deadline-nya itu memang kepalanya si Bejo ini nggak turun-turun, ya mungkin emang si Bejo tuh pengennya lahirnya lewat perut gitu. Dan oh ya, I must say gitu, tadi tentang gentle birth itu jangan terus, orang tuh suka kayak gini Mbak Nisa, suka misahin gitu. Kalau misalnya nggak per vaginam itu ya bukan gentle birth gitu. Kalau misalnya diinduksi itu bukan gentle birth gitu. Salah banget gitu. Karena gentle birth itu adalah ketika kamu itu sadar, dengan kehamilan kamu, dengan persalinan kamu, kamu menikmatinya dengan bahagia, Ya, dengan setuju. nikmat, kamu menyambut si kecil ini dengan sukacita, nah itu disebut dengan gentle birth gitu. Kalau misalnya dokternya udah bilang, kayaknya sesar deh ini gitu, oke lah kamu boleh cari second opinion, biasanya kan gitu ya. Silahkan cari second opinion gitu. Misalnya mungkin lebih cari dokter yang pro normal gitu ya, pro vaginam gitu. Tapi ketika si dokter yang pro vaginam itu aja bilang ya udah SC ya gitu, nah itu nggak masalah gitu loh. Itu bukan berarti kamu gagal untuk melahirkan secara gentle, enggak gitu. Tapi ketika kamu oke, aku siap, aku akan menyambut si kecil dengan bahagia, nah itu yang sebenarnya kita sebut gentle birth gitu. Tadi aku bahasnya sampai mana ya? Kok aku jadi bahas gentle birth gitu Nggak apa-apa topiknya? sih, tapi sebenarnya emang itu juga penting dibahas mengenai Ya, persepsi antara persalinan normal dan tidak normal. Jadi memang ya pasti mungkin banyak yang mengharapkan untuk normal, tapi kan kita nggak tahu gitu yang namanya persalinan itu unexpected banget gitu. Itu pasti kita berusaha, kita cari ilmunya, mempelajari. Tapi ya udah itu kita sekedar usaha gitu. Maksudnya memaksimalkan usaha untuk akhirnya ibaratnya nanti mungkin yang terbaik adalah SC ya nggak apa-apa gitu demi keselamatan ibu dan juga anak sebenarnya kan tujuannya itu ya gitu jangan sampai apa ya memaksakan untuk normal tapi itu membahayakan bayinya itu sangat tidak dianjurkan gitu kita ingin menyelamatkan ibu dan bayi kayak gitu dan sebenarnya ya sama aja dirimu udah menjadi wanita yang sempurna gitu nggak mesti bener harus banget. Oh, vaginam. iya, bener. Terus, oh ya, tadi ya pasienku. Terus akhirnya aku bikin jadwal yang memang eh, aku tambahin jadwalnya. Jadi biasanya seminggu sekali, ini jadi seminggu 3 kali. Supaya Oh, kepalanya turun. Begitu akhirnya dia cek lagi, terus alhamdulillah gitu si kecil itu udah kepalanya udah mapan gitu, tinggal diturunin. Wah itu aku ikut lega banget sih sebenarnya. Karena bener-bener. apa, aku rasanya kayak ya Allah dia udah berharap banget nih sama aku gitu. Nah terus habis itu ketika harapannya terwujud itu kan kayak ya Allah ini Iya, tangannya Allah yang iya, mungkin iya, bener. lewatnya ini Hah, banget sih, banget sih. bener-bener. Dan iya sih, maksudnya kerasa ya kalau ibaratnya itu pasien kita tuh kayak ketika ada hal yang baik terjadi tuh kayak kita ikut bangga, kita ikut mendoakan semoga sehat-sehat. Itu kayak ada ikatan aja ya Ada emosional. iya. Setuju, setuju. Gitu Mbak Kalau Nisa. mungkin ada teman-teman yang mau tahu tentang temani ibu, boleh diceritain juga. Ini mungkin teman-teman yang tertarik untuk mengikuti yoga bisa melalui teman ibu nanti bisa dikepoin atau ada informasi yang mau dikasih tahu, boleh banget di Dan Tiwi. Semoga bisa Oh, membantu ibu-ibu di sini. oke, jadi terima kasih ya Kak Nisa, Bidanisa nih. Aku manggilnya di sini Kak Nisa atau Bidanisa ya? Oke, jadi banget ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang sedang hamil, apalagi dengan kondisi corona kayak gini ya. Nah, itu beberapa kelas yoga memang tutup, sayang sekali sebenarnya. Nah, ini temani ibu hadir untuk membantu teman-teman semua. Kita akan ada kelas secara online via online Zoom setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu pukul 8
sampai pukul yoganya 1 jam, jadi pukul 8 sampai pukul 9. Tapi habis itu biasanya kita akan ada materi-materi dan sharing antar ibu hamil gitu. Jadi kan sebenarnya ibu hamil tuh seneng banget nih kalau misalnya didengarkan dan kayaknya dapat ilmu tuh semua diterima gitu kan. Iya. Nah, yuk kita sama-sama untuk saling pilah memilah nih ilmunya yang ini baiknya diterapin nggak ya gitu. Ilmunya yang ini udah diabaikan atau enggak ya. Nah, itu biasanya kita akan ada kelas sharing gitu. Jadi bisa banget untuk kepoin kalau mau daftar boleh kepoin temani ibu temani ibu atau di situ juga ada udah kontak personnya kalau misalnya mau join kelasnya gimana. Nanti akan ada bidan admin asik bibit yang akan hubungin teman-teman semuanya gitu. Hopefully konten-konten yang teman ibu dan bidan membantu juga membantu teman-teman semua untuk lebih aware terhadap kehamilan, proses kehamilannya sekarang. Dan aku mau ada pertanyaan satu lagi nih ya, pertanyaan penutup gitu. Sebelum aku bertanya, aku mau sampaikan juga sama ibu-ibu hamil ataupun mungkin yang belum hamil itu boleh banget ya, maksudnya kita tuh belajar tentang kehamilan bukan ketika hamil begitu. Jadi sebaiknya jauh-jauh sebelum kita hamil, sebaiknya kita mempelajari itu. Jadi kita tidak kaget apa yang berubah atau apa yang terjadi dalam tubuh kita kayak gitu, dan kita kayak bisa memitigasi atau mengantisipasi seharusnya kita seperti apa gitu. Jadi yang aku tangkap gitu, kadang ada beberapa temanku itu sedikit khawatir akan perubahan yang terjadi, padahal itu masih batas yang normal. Jadi itu juga penting ya, ilmu itu bisa untuk mendikris rasa khawatir kita dan juga bisa meningkatkan rasa awareness kita. Jadi kita tahu batas nih, ini masih normal atau ini udah nggak normal gitu. Nah, itu penting banget untuk diwaspadai dan diketahui. Karena ketika ibaratnya sudah melebihi batas normal, nah itu kan harus diantisipasi segera gitu. Karena pertolongan dini itu akan lebih baik, itu baik banget gitu. Karena telat sedikit aja yang namanya obstetrik ginekologi itu udah beda cerita gitu. Ini kan menyangkut nyawa gitu, menyangkut nyawa ibu dan juga nyawa bayi. Jadi aku saranin banget untuk ibu-ibu tuh harus increase banget knowledge-nya, pengetahuannya, terutama tentang kehamilan dan juga menyusui. Itu penting banget dipelajari sebelum menyusui, karena nanti tuh unexpected banget hal-hal yang terjadi gitu. Jadi ketika kita udah tahu, kan ibaratnya kalau misalkan kita belajar ketika kita hamil, itu kadang udah lagi mual lah, lagi apa, itu kondisi udah nggak terlalu kondusif gitu, nggak bisa menyerap 100% ilmu yang diberikan. Tapi kalau kita persiapannya sebelum itu, diharapkan kita udah banyak tahu, kita udah mengantisipasi apa yang mau terjadi, dan apa yang harus kita lakuin, kayak gitu. Nah, pertanyaan penutupnya, kok aku jadi lupa ya? Apa ya? Apa ya? Oke. Oh, apa nih? Tentang yoganya atau tentang temani ibu nih? Oh iya, mungkin sambil bisa mengingat. Aku mau ini ya, mau sharing juga nanti malam temani ibu juga akan ada live stream, live IG. Iya, nanti malam kita akan belajar seputar keluhan-keluhan yang dirasakan di kehamilan gitu. Jadi boleh banget untuk kepoin, untuk gabung join juga sama temani ibu. Jam 7. Biasanya mungkin molor sih kan sholat dulu. Sholat isya lah ya. Tapi ya bener, ini kok pertanyaan terakhir aku lupa ya. Gara-gara banget statement ini waktu. Apa? Beneran, aku kok jadi lupa beneran ya. Tadi tuh ngomongin apa ya terakhir? Temani terakhir ibu, itu iya tentang temani ibu sih. Ya udah. Oke. Mungkin sambil Mbak Nisa ingat, sambil ngingat-ngingat, gimana kalau misalnya kita sambil, mungkin aku kasih sedikit demo tentang breathing dulu kali ya. Boleh banget, boleh banget. Mbak Nisa mungkin mengingat. Iya, aku soalnya sebenarnya penasaran akan hal itu gitu. Cuma udah buat closing question deh gitu. Taunya aku lupa gitu. Nanti paling kalau aku
Intronya udah panjang banget loh, Mbak, asli. Tapi Oke, core-nya tuh, Pak. core-nya agak belum diingat, bukan belum diingat, belum diingat. Kita harus afirmasi positif. Jadi Wow, kita keren. Emang penting bisa banget positif. Oh iya, juga penting belum untuk ilmu-ilmu kehamilan tuh bukan hanya wanita ya yang mempelajari. Pria juga penting banget untuk tahu gitu, untuk mensupport istrinya. Bagaimana sih support yang harus dilakukan? Karena ibu hamil itu sensitif loh gitu, butuh banget dukungan emosional. Jadi banget aku gitu. aku apresiatif banget pria-pria yang mau belajar ilmu-ilmu kayak gini. Itu keren banget. Itu keren banget. Thank you Julio. Mantul lah. Calon suami Buat yang jadi baik. para Iya. bapak yang mau belajar. Mm-mm. Karena kadang-kadang gini loh, ketika hamil, ibunya kan udah lupa ya, mungkin yoganya udah lupa nih nafasnya gimana gitu. Penting banget suaminya untuk dari samping gitu, ayo ma nafas gitu. Ya kan gitu. Kalau misalnya ibunya doang yang inget-inget, kasihan dong gitu. Dia udah ibaratnya sama sama tubuhnya aja dia masih harus panik nih kan. Semoga yang ikut yoga hamil ya. Tapi kadang-kadang iya kan, udah Iya, lagi sama rasa sakitnya nggak ada yang ngingetin dia buat nafas. Nah itu betul. ini banget, kasihan Dan banget gitu. Jadi perannya bapak suami, apa sih? iya Tapi sangat kadang-kadang bapaknya itu kadang-kadang pengen nolong nih Mbak ceritanya, cuman bingung harus gimana gitu. Aku tuh sebenarnya pengen nolong loh Wi gitu, cuman aku bingung istriku tuh udah kesakitan, aku gimana. Nah, jadi kalau misalnya ada kelas-kelas hamil, ada kelas-kelas pasangan gitu, insya Allah nanti doain aja teman ibu akan bikin yoga couple, insya Allah bulan depan. Nah, itu banget buat bapak-bapaknya untuk ikut. Aku juga iya, kadang-kadang, apalagi di rumah kan ya, kita yoganya di rumah, pasien-pasien aku juga di rumah dan kebetulan weekend. Jadi kadang-kadang aku, ayo suaminya yang ada tolong merapat ke kamera kita sekalian bareng. karena memang support apa ya namanya wanita mungkin ya itu support dari suami itu penting banget dan itu kayak jadi yang namanya apalagi persalinan ya oksitosin itu diperluin banget gitu loh. Ketika dia mendapatkan cinta merasa dicintai ada di sampingnya itu kayak udah masya Allah banget sih dan penting banget ilmu itu pria itu untuk tahu apa yang harus dia lakuin untuk support istrinya ketika kehamilan dan juga persalinan dan ya masa nifas segala macam semuanya kita butuh dukungan banget sih dari para pria-pria. Boleh dilanjutkan yang tadi breathingnya? Iya, gimana Mbak? Breathingnya tadi mau mau di ini ya Oh iya, demonstrasikan. ada waktu nggak sih? 8 menit lagi sih kurang lebih. Aku ingat nih pertanyaannya. Jadi ada Iya, nggak sih perbedaan ketika kita yoga kan karena kondisi ya yang corona kayak gini itu ada nggak sih perbedaan ketika online dan offline? oke, mungkin aku kasih ini sedikit ya. Dulu tuh kenapa aku buka yoganya online tuh lama banget ibaratnya setelah sebulan atau 2 bulan corona ya itu aku baru buka, aku berani buka untuk kelas yoga online gitu. Yang pertama ya itu tadi gitu karena kadang-kadang kan kita nggak tahu nih ibunya saya udah bilang untuk dengerin dirinya, nggak usah dengerin egonya. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia ya, pasti masih ada egonya gitu. Jadi ketika aku bilang kalau misalnya di situ sudah merasa tidak nyaman ya udah gitu. Nah kadang-kadang kita kan nggak bisa ya ngelihat egonya si ibu itu dari gerakannya kalau di layar gitu. Kalau di langsung aku bisa ngelihat ini ibunya mulai geter-geter nih kakinya nih. Berarti dia udah maksa gitu kan. Ibu kita lebih rileks lagi gitu. Nah, bedanya adalah yang pertama mungkin kalau dari temani ibu sendiri kita akan pilih gerakan-gerakan yang memang safe dan apa maksudnya aman ketika memang saya hanya bisa ngasih instruksinya
lewat online gitu ya. Memang matanya harus benar-benar melek nih sekarang kalau Zoom ngeliatin sekian banyak ibu-ibu tuh kadang-kadang, duh ini mana yang harus aku liatin gitu. Iya. Oh, Itu. Iya, gitu. terus mungkin buat teman-teman yang mungkin di kota-kota besar udah ada nih kayaknya beberapa yang buka kelas yoganya lagi gitu, nggak apa-apa, tapi tetap perhatikan prinsip protokol kesehatannya gitu. Jadi jaraknya gimana, terus habis itu kalau bisa punya matras sendiri. Jadi kalau di Oh kelas iya. kan biasanya kayaknya giliran. Nah, itu kalau bisa Betul. punya matras sendiri dan itu yang kita pakai sendiri kayak gitu. Tetap cuci tangan. Benar, benar, benar. 1 menit boleh nggak untuk yang breathingnya? Oke, 1 menit, boleh, boleh. 1 menit Iya, karena cukup. ini udah mau 1 jam. Oh iya, nih kan aku kalau ngobrol sama Kanisa pasti panjang lebar. Oke, jadi untuk breathingnya sebenarnya kadang kan mungkin teman-teman boleh cek dirasakan untuk yang hamil terutama. Kadang-kadang kita suka dengerin, ayo Bu, nafasnya lewat hidung, keluar lewat mulut. Ya kan? Nah, coba dirasain sekarang diganti. Nafasnya dari hidung, keluarinnya juga lewat hidung. Jadi kan sebenarnya bolongan-bolongan dalam tubuh kita ini udah punya fungsinya masing-masing gitu ya. Makan itu fungsinya bukan buat nafas, tapi buat makan gitu. Ketika misalnya hidung baru buat bernafas, keluar sama masuk. Nah, itu yang kita optimalkan gitu. Jadi tarik nafas lewat hidung, keluar lewat hidung juga. Fungsinya apa sih supaya ibu-ibu itu merasa nggak terlalu capek gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang mau ngerasain lebih capek mana sih nafas sama nafas hidung mulut atau hidung-hidung itu bisa dengan gini. 1 menit nafas gitu, terus Hmm. jeda 1 menit, terus habis itu nafas lagi. Nah itu sama selama 5 menit. Jadi ada 3 putaran nafas. Terus dibandingkan dengan tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat hidung 1 menit, dijeda lagi sama. Nah itu teman-teman ngerasain ke dirinya nyaman yang mana, yang hidung-hidung atau hidung mulut. Saya nggak bisa bilang kayak kalau saya memang suggestnya dari hidung sama hidung gitu. Ketika yoga memang itu yang kita pakai. Tapi ketika proses persalinan kembali lagi ingetnya yang mana, nyamannya yang mana itu tetap harus. Karena kan kalau yoga kan kita judulnya melatih gitu kan, melatih Iya. supaya ke sana gitu. Tapi Heeh. ketika pas proses persalinan, ya Heeh. Gak yuk. inget apa-apa. Masih. Nah, gitu. Nah, ini jadi ketika kita proses breathing biasanya aku akan suruh teman-teman untuk penjamin mata dulu, kita lakukan centering gitu. Kenapa sih kita harus lakukan centering? Karena kadang-kadang sebelum yoga nih kita mungkin habis masak, kita habis teleponan sama siapa atau kita habis ibaratnya Iya. pikiran sama badan gak nyatu, ya Belum kan? main. Centering itu adalah fungsinya untuk yuk kita satuin tubuh kita, pikiran kita dan nafas kita niatkan untuk kita niatkan untuk yoga untuk mengoptimalkan diri dan untuk mengoptimalkan si kecil di dalam rahim. Oke, mungkin Mbak Nisa boleh sambil praktek kalau ada space-nya Hmm. boleh duduk nyaman di sini, tarik nafas dan buang nafas, panjangkan lagi tulang belakangnya, lakukan nafas, sadari nafas yang Anda hirup, dan sadari nafas yang Anda hembuskan. Tarik nafas dan buang nafas. Satukan energi di sekitar kita menjadi energi paling positif untuk diri kita, untuk teman-teman yang sedang hamil, kirimkan juga untuk si kecil di dalam rahim. Tarik nafas dan buang nafas. Boleh sekarang bawa tangannya di atas dada yang sebelah kanan, tangan kirinya kita letakkan di atas perut. Ucapkan terima kasih pada tubuh yang sudah sehat dan kuat menjaga diri dan si kecil di dalam rahim. Rasakan irama jantung
dada, selaraskan dengan nafas. Inhale, exhale, one. Inhale, exhale, two. Tarik nafas dan buang nafas. Kirimkan menjadi musik paling merdu untuk si kecil di dalam rahim. Untuk teman-teman yang mungkin belum hamil, boleh kita kirimkan energi terbaiknya untuk rahim kita, tempat di mana si kecil nanti akan tinggal sementara waktu. Untuk teman-teman yang sedang hamil, boleh kita sapa si kecil. Terima kasih ya sayang ya, sudah memilih ibu untuk mengandungmu. Kita tumbuh bersama.